Aku harus tangani pasienku dulu sebelum datang ke sini, dokter tua menjelaskan secara singkat, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam kamar, dokter tua pun mengerutkan alisnya. Kenapa jendela ditutup? Menjaga sirkulasi udara sangat penting bagi pasien. Apalagi sekarang lagi musim panas, angin laut yang sejuk bisa masuk melewati jendela rumahmu, tapi kamu malah menutup semua jendela dengan rapat. Pantasan gadis ini demam lagi, dokter tua mengeluh sambil membuka pintu. Aku bukan menutupnya dengan sengaja, merasa disalahkan. Wanita tua menjelaskan kejadian tadi siang kepada dokter tua. Kamu tidak tahu, waktu siang tadi, seorang wanita dan dua pria yang sangat tinggi dan gagah datang ke sini. Mereka berpenampilan sangat tidak ramah dan menakutkan. Kemudian wanita tua pun menunjukkan poster yang dia minta dengan meresikokan keamanan nyawanya kepada dokter tua. Wanita tua berkata dengan suara kecil. Wanita yang berekspresi sangat dingin itu berkata gadis ini adalah nyonya muda keluarga mereka. Mereka bertanya apakah aku pernah melihat gadis ini. Melihat penampilan mereka yang sama sekali tidak tampak seperti orang baik, aku merasa hal ini pasti sebuah jebakan. Aku tidak berani beritahu mereka gadis ini ada di dalam rumahku. Aku khawatir mereka kembali lagi dan sadar gadis ini di dalam rumahku. Jadi aku segera menutup semua jendela. Mendengar kata-kata wanita tua, ekspresi dokter tua juga ikut menjadi sangat serius, tidak menyangka musuh gadis ini sudah mencari sampai sini dalam waktu begitu singkat. Untungnya wanita tua sangat pintar, kalau tidak mereka bisa jadi ikut kena masalah juga. Setelah memperhatikan foto yang tercetak di atas poster dengan cermat, dokter tua tidak bisa menahan diri dan memuji, gadis ini sungguh cantik. Bibir merah dan gigi putih, fitur wajahnya juga sangat tajam. Sudahlah. Kamu cepat beri infus kepada gadis ini. Kalau tidak saat kamu sampai rumah nanti, langit sudah gelap, wanita tua mendesak sambil menyimpan poster. Wanita tua tahu demam akan menurun setelah diinfus. Setelah demam turun, gadis ini tidak akan tersiksa oleh kesakitan lagi. Infus ini paling banyak hanya boleh digunakan sekali dalam satu hari. Kebanyakan infus malahan tidak bagus untuk gadis ini. Dokter tua menggelengkan kepalanya sambil mendorong kacamatanya untuk membaca angka di termometer dengan cermat. Demamnya hanya demam biasa saja. Seharusnya disebabkan oleh sirkulasi udara yang buruk karena jendela ditutup. Beri dia sedikit obat anti demam, sering-sering suapin dia air putih. Seharusnya demamnya sudah bisa menurun. Dokter meresepkan obat anti demam untuk 1 hari. Setelah mengemas kotak obatnya, dokter tua mengingatkan wanita tua lagi, yang ada di tanganmu itu obat anti demam untuk 4 kali minum. Kalau demamnya tidak turun, kamu beri dia obat ini setiap 4-5 jam. Tidak boleh beri terlalu banyak dalam sekaligus. Baik, baik. Aku mengerti. Maaf telah merepotkan kamu. Wanita tua menyimpan obat dengan baik, berpamitan dengan dokter tua dengan senyuman. Setelah berjalan sampai depan pintu, dokter tua tiba-tiba berhenti berjalan. Setelah berpikir sejenak dia berkata, ponselku tetap ditaruh di sini saja. Begitu gadis itu bangun, kamu langsung suruh dia telepon ke keluarganya, minta mereka datang jemput gadis ini. Jangan sampai orang-orang jahat itu datang ke sini lagi, kalian pasangan tua yang akan kesusahan nanti. Mendengar kejadian siang tadi yang diceritakan wanita tua, orang-orang itu menyebut gadis ini sebagai nyonya muda. Sementara gadis itu juga tidak tampak seperti orang dari keluarga biasa, seharusnya dia adalah istri dari keluarga berkuasa. Pepatah berkata, ketika para dewa sedang berperang, yang kena masalah adalah para masyarakat biasa. Takutnya musuh-musuh gadis tahu jika pasangan tua yang menolong gadis ini dan seakan masyarakat biasa yang tidak kaya dan tidak berkuasa sedang mencari masalah dengan mereka. Lebih bagus mengantar gadis ini pulang secepat mungkin. Aku mengerti, mendengar kata-kata dokter tua. Suasana hati wanita tua tiba-tiba terasa sangat berat, sampai nafas dia juga ikut sesak. Setelah dokter tua pergi, wanita tua masuk ke rumah dan tidak berani keluar lagi.
Setelah mendapat kabar Kina menghilang, pasangan keluarga Okto dan Libra segera bergegas berangkat ke kota Zaun dari kota Leicester. Kemudian bergegas ke rumah sakit setelah tahu masalah Ezra juga terluka. Tuan muda kedua, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisimu sekarang? Nyonya Okto, yaitu Kalenia segera menghampiri Ezra dengan ekspresi yang cemas dan perhatian begitu masuk ke dalam ruangan. Aku baik-baik saja, Ezra menjawab dengan nada suara datar. Ezra tidak merasa sangat kaget dengan kedatangan orang tuanya. Setelah mengalihkan perhatian ke cucunya, Kalenia pun segera berkata dengan kaget, Tuan muda kedua, kenapa Clayton berat badannya banyak berkurang? Dia masih tidak mau makan apapun, mana bisa begitu? Orang dewasa saja bisa lemas kalau tidak makan seharian, apalagi anak kecil. Semua orang tahu dengan masalah Clayton hanya mau minum ASI. Tapi sekarang keberadaan Kina masih tidak diketahui. Kalau Clayton masih tidak mau makan makanan lain, dia akan mati kelaparan. Berpikir sampai sini, Kalenia merasa sangat panik dan cemas. Dia hanya mau makan sedikit bubur saja. Ezra menjawab dengan nada suara yang sama seperti tadi. Mata Ezra yang hitam tampak seperti danau yang telah sunyi selama ribuan tahun. Sama sekali tidak ada jejak pergerakan suasana hati ataupun kemarahan. Matanya tidak tampak cemerlang lagi seperti sebelumnya. Kalenia yang melihat adegan ini merasa sangat sakit hati. Biasanya Ezra memang tampak dingin dan tidak berekspresi kepada siapapun. Tapi meskipun begitu, Kalenia bisa merasakan bahwa dia tampak segar dan hidup. Melihat penampilan anak putranya yang sama seperti mayat berjalan, Kalenia merasa sangat sakit hati. Pada saat yang sama, dia juga sadar masalah ini takutnya jauh lebih parah daripada yang dia pikirkan. Tuan muda kedua, kamu jaga Clayton dengan baik. Jangan khawatir, Kina pasti baik-baik saja. Kalenia berusaha menghibur Ezra dengan senyuman tipis. Iya, Ezra menjawab. Kemudian mengendong Clayton berjalan ke hadapan pasangan Libra. Ayah, ibu, aku gagal melindungi Kina dengan baik. Maaf, aku pasti akan menemukan dia kembali. Pasangan Libra hanya tahu hilangnya Kina berhubungan dengan Ahri. Mereka tidak tahu kalau kondisi waktu itu adalah Kina yang tidak sadar diri diletakkan di atas kapal yang kebakaran. Orang-orang yang tahu dengan masalah ini semuanya tahu bahwa kemungkinan Kina selamat sangat rendah. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau mengaku masalah ini. Pasangan Libra merasa masalah ini bukan salah Ezra. Ezra sudah melindungi Kina dengan baik, hanya saja semua masalah itu tidak ada yang mutlak. Lagian, Albert sudah menelpon mereka dan memberitahu seluruh masalah secara jelas. Pasangan Libra selalu menganggap Albert sebagai anak gadis sendiri. Mereka tidak berharap Albert ataupun Kina mengalami masalah apapun. Tapi sekarang masalah sudah terjadi, kata-kata apapun tidak bisa mengubah masalah Kina telah menghilang. Melihat penampilan Ezra yang bagai mayat berjalan, pasangan Libra tidak mungkin tega menyalahkan dia. Kamu jangan terlalu salahkan dirimu. Kina adalah anak yang diberkahi. Dia akan baik-baik saja. Ibu Kina menahan air matanya, berkata dengan suara tangisan, jaga Clayton dengan baik. Kalau tidak tunggu Kina pulang, dia akan merasa sangat sakit hati melihat cucu yang biasanya imut dan comel tampak sedikit sedih. Hati ibu Kina terasa sangat sakit. Padahal sebelum itu Clayton masih terlihat baik-baik saja. Mungkin karena Clayton bisa telepati dengan ibunya. Setelah Kina menghilang, emosi Clayton menurun drastis, sehingga dia tidak tampak aktif seperti dulu lagi. Beberapa saat setelah berada di ruangan Ezra, pasangan Libra baru meninggalkan ruangan dengan alasan mau menjenguk Albert. Di ruang istirahat khusus untuk keluarga, Ibu Libra duduk di atas kursi, tidak bisa menahan diri untuk menangis. Gibran, kapan Kina bisa pulang? Aku sudah kehilangan satu anak putra. Sekarang Kina adalah satu-satunya anakku. Kalau Kina kenapa-kenapa, aku tidak akan bisa hidup di dunia ini lagi. Waktu kehilangan anak putranya, Ibu Libra pernah putus asa sampai ingin membunuh diri, ikut anak putranya meninggalkan dunia ini. Tapi waktu dia sadar dia mengandung Kina,
Kina membuat dia melihat harapan untuk hidup lagi. Setelah melahirkan Kina, dia mengalihkan semua kasih sayang dari anak putranya kepada Kina. Bagi Ibu Libra, Kina adalah hadiah paling berharga yang Tuhan berikan sekali lagi kepadanya, hadiah yang memiliki arti khusus tersendiri. Ibu Libra tidak sanggup kehilangan anaknya lagi. Kina akan baik-baik saja, ayah Libra menyeka air mata di wajah istrinya. Ayah Libra juga merasa sangat sakit hati dengan masalah anak gadisnya menghilang. Tapi dia tetap berusaha menghibur istrinya. Clayton masih begitu kecil. Ezra juga begitu cinta kepada Kina. Dia pasti akan berusaha sebisanya untuk menemukan Kina kembali. Jangan-jangan Kina mengalami masalah yang jauh lebih parah daripada yang kita pikirkan. Ezra bilang Kina berada di tangan Ahri. Sementara Ahri itu adalah seorang penjual narkoba. Aku dengar semua penjual narkoba itu sangat jahat dan kejam. Bagaimana kalau dia melukai Kina? Ibu Libra menangis dengan cemas. Wanita itu menangkap Kina untuk apa? Kalau tujuannya adalah uang, setidaknya dia harus telepon kemari. Atau dia menangkap Kina untuk mengancam Ezra bersama dengannya. Tapi Ezra tidak cinta kepadanya. Mereka juga tidak bisa bertahan lama. Wanita itu mau buat apa? Ibu Libra bahkan tidak sanggup menyelesaikan kata-katanya lagi. Kamu jangan nangis dulu, bisa jadi nanti sudah ada kabar. Melihat istrinya begitu sedih, hati ayah Libra juga terasa sangat hati. Teringat dengan anak gadisnya yang menghilang, hati ayah Libra terasa seperti hancur. Kamu tenangkan diri dulu, kita mau pergi jenguk Albert nanti. Albert adalah anak yang sensitif. Kalau dia tahu kamu sedih karena masalah Kina, dia pasti akan merasa bersalah untuk masalah Kina menghilang. Firasat Gibran berkata bahwa Ezra menyembunyikan beberapa hal. Tapi selama Ezra sendiri tidak mau bilang, mereka tidak akan bisa memaksa dia untuk berkata. Namun, Albert adalah salah satu korban dari masalah ini. Melewati Albert seharusnya mereka bisa tahu masalah apa yang sedang Ezra sembunyikan. Setelah menangis beberapa saat, Ibu Libra istirahat sebentar di atas kursi, kemudian pergi cuci wajah. Selain matanya tampak merah, dia tidak tampak berbeda jauh. Setelah itu pasangan Libra baru pergi menjenguk Albert. Sebelum pasangan Libra datang, Ezra sudah menelpon ke Albert, mengingatkan dia untuk hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai pasangan Libra tahu seluruh kejadian Kina menghilang. Ezra tidak ingin pasangan Libra terlalu sedih dan khawatir. Karena itu, Albert tidak merasa kaget dengan kedatangan pasangan Libra. Melihat mata ibu Libra yang merah dan bengkak, hidung Albert terasa masam, merasa sangat sakit hati dan bersalah. Ayah Libra, Ibu Libra, Albert segera meletakkan Jimbo ke atas tempat tidur, kemudian turun dari tempat tidur untuk menyambut pasangan Libra. Jangan bergerak, Ibu Kina segera menghampiri Albert dan menghentikannya. Tubuhmu masih sangat lemah. Baring saja di atas tempat tidur. Aku baik-baik saja, berkata sampai sini. Albert tiba-tiba berlutut di hadapan pasangan Libra. Ayah Libra, Ibu Libra, benar-benar sangat maaf. Kalau bukan karena mau selamati aku, Kina tidak akan terjebak di tangan Ahri, Albert berkata sambil menangis tanpa henti. Teringat dengan kebakaran yang besar itu, teringat dengan kemungkinan Kina untuk selamat sangat rendah. Teringat dengan harus menyembunyikan semua ini dari orang tua Kina, Albert menjadi sangat benci kepada dirinya. Kalau bukan karena dia, Kina tidak akan menghilang, tidak akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Kamu sedang buat apa? Ibu Libra merasa kaget dengan tingkah laku Albert yang mendadak. Dia berusaha menarik Albert berdiri kembali, tapi Albert menolaknya. Melihat kondisi ini, Ibu Libra pun menambah, Kina memang adalah anak gadisku. Tapi aku dan ayah Libra juga menganggap kamu sebagai anak gadis kami. Kina dan kamu sama-sama adalah anak kami. Kami tidak menyalahkan kamu. Kamu cepat berdiri. Kalau tidak aku akan marah. Albert, kamu berdiri dulu. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Ayah Libra berkata. Mendengar kata-kata ayah Libra, ditambah telepon Ezra tadi, Albert bisa menebak pertanyaan apa yang ingin ditanyakan oleh ayah Libra.
Albert berdiri secara perlahan, kemudian menyeka air matanya dan berkata, "Ayah Libra, kamu mau tanya apa? Aku pasti akan memberitahu kamu semua hal yang aku tahu. Begini, kondisi Ezra masih tidak begitu baik, jadi kami juga tidak berani bertanya terlalu banyak. Coba kamu ceritakan proses kejadian secara keseluruhan, terutama proses Kina pergi menggantikan kamu," Ayah Libra berkata. Untuk saat ini, Ayah Libra hanya ingin tahu apakah anak gadisnya yang menghilang masih baik-baik saja. Balak Albert menurut. Setelah itu, Albert pun menceritakan seluruh kejadian kepada pasangan Libra. Tapi ada beberapa hal yang ia ceritakan secara sederhana. Dia hanya menceritakan bagian dirinya dipukul sampai pingsan kemudian diletakkan ke perahu penyelamat. Untuk masalah selanjutnya, Albert pura-pura berkata tidak tahu. Berkata dirinya sudah berada di rumah sakit begitu sadar diri kembali. Kejadian yang diceritakan Albert tidak berbeda jauh dengan Kina. Satu-satu perbedaannya adalah Albert tidak tahu kejadian setelah dirinya diletakkan di perahu penyelamat. Sementara Ezra juga menceritakan kejadian setelah Kina menyelamatkan Albert dengan sederhana. Bagian ini membuat hati Ayah Libra merasa tertekan dan tidak bisa tenang. Setelah itu, pasangan Libra menghibur Albert beberapa kata, menyuruh dia jangan merasa terbeban ataupun bersalah. Setelah pasangan Libra meninggalkan ruangan, Albert mulai merencanakan beberapa hal di dalam hati. Di sebuah desa nelayan yang terletak tidak jauh dari tepi pantai, ataupun desa yang ditinggali oleh dokter tua. Di dalam kamar sewaan yang sederhana, Ahri sedang berbaring di atas tempat tidur untuk merawat luka di antara kedua kakinya. Dia sedang menghabiskan waktu dengan bermain ponsel. Melihat posting internet berupa pemberitahuan Kina menghilang beserta penghargaan bernilai tinggi bagi yang bisa memberi informasi berguna, Ahri tertawa dengan dingin. Kina takutnya sudah terbakar menjadi abu. Bahkan bisa jadi mayatnya saja tidak bisa ditemukan lagi. Mereka masih sedang mencarinya. Tidak menyangka Ezra masih bersikap keras kepala merasa Kina belum mati setelah menonton video itu. Ahri mendengar Kevin berkata Ezra mengirim banyak orang untuk mencari Kina di sepanjang pantai kota Zaun. Ahri mendengus dengan dingin di dalam hati, tidak tahu harus bilang apa ke Ezra. Memang tidak mudah untuk menyerah atau dia hanya tidak mau menerima kenyataan Kina sudah mati. Hanya saja, wanita itu sudah mati. Takutnya daging dan tulang dia sudah dimakan oleh semua ikan ganas di laut sampai tidak tersisa apapun. Ezra mau mencari sepanjang hidup pun tidak akan bisa menemukan Kina lagi. Meskipun banyak pembunuh sudah memasuki kota Zaun, Ahri tidak khawatir mereka bisa menemukannya dalam waktu singkat. Berkat bantuan Kevin, dia bisa bersembunyi di desa nelayan yang sederhana dan miskin ini. Orang-orang sering bilang, tempat yang paling bahaya malahan adalah tempat yang paling aman. Ahri bermaksud untuk tunggu beberapa saat, sampai lukanya agak sembuh. Dia baru mencari kesempatan untuk meninggalkan kota ini.